Oke, slide selanjutnya Ibu, mohon izin. Slide selanjutnya, perbedaan properti syariah dengan konvensional. Baik, perbedaannya kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama, pihak yang berakad ya. Pihak yang berakad, kalau KPR syariah atau properti syariah itu yang berakad hanya 2 ya. Developer sebagai penjual dan pembeli. Ya, kalau ada rekan-rekan di sini yang pernah kredit rumah lewat bank, itu ada 3 yang berakad. Ya, di samping developer, pembeli dan bank. Kan begitu. Biasanya kan KPR-nya di bank gitu ya. KPR-nya di bank. Ya, apakah langsung satu forum di antara mereka atau dibuat 2 forum? Bank dengan developer dulu, lalu kemudian bank dengan pembeli, atau begitu sebaliknya dengan pembeli dulu dan dengan developer. Yang berakad itu perbedaannya kalau di syariah hanya 2, yang di konvensional ada 3. Jadi nyicilnya kemana kan pertanyaannya? Nyicilnya itu di konsep syariah itu nyicilnya ke developer. Ada lembaga keuangan sendiri, kita sederhanakan. Misalnya di perusahaan kami, kita juga membuat VA, virtual account buat konsumen ya, untuk mengetahui histori pembayarannya. Kita kerjasama misalnya dengan Bank Muamalah. Bank Muamalah, setiap ada konsumen kita akan memberikan 1 nomor virtual account. Ya, konsumen misalnya Pak Yulian, konsumen saya kasih virtual account. Dia bayarnya ke situ, ke nomor itu. Setiap konsumen beda-beda. Sehingga untuk mengecek historinya tinggal print out virtual account-nya saja gitu. Jadi cicilannya direct ke developer. Historinya bisa kelacak dari virtual account. Tapi syarat virtual account tentu harus PT, tidak bisa perorangan. Yang kedua, jaminan. Perbedaannya antara syariah dan konven, kalau di konvensional, kalau kita beli, sertifikatnya itu ditaruh di mana? Ditaruhnya di bank kan? Sebagai apa? Itu sebagai jaminan, gitu ya. Maka sertifikat konsumen itu biasanya ada royah ya. Di situ di misalnya dia lewat bank apa, bank A, di situ nanti dijelaskan bahwa ini kepemilikannya masih bank. Nah, kalau nanti sudah lunas baru kemudian diroyah ya ke konsumen. Artinya sertifikat itu di bank. Ya. Kira-kira kalau kemudian kita mau jual, itu bisa atau tidak? Ini kan pada hakikatnya sukar ya. Karena apa? Ya karena bukan milik kita gitu loh. Dianggapnya bukan milik kita. Karena ini masih milik bank. Masih milik bank. Jadi tidak bisa serta-merta kita jual. Ya, kalau kita mau jual mobil kan harus ada mobil dan BPKB-nya. Ini BPKB-nya nggak ada di kita. Dan pada hakikatnya tidak boleh dijual karena memang bukan punya kita, ya, punya bank. Nah, kalau di syariah itu sertifikatnya tidak ditahan oleh developer, tetapi diserahkan, ya, tidak dijaminkan. Nah, walaupun di sini teman-teman properti syariah ada perbedaan, ada yang dijaminkan atau ada yang tidak dijaminkan. Kalau kita mengambil mentabani yang tidak dijaminkan menurut pendapat Imam Syafi'i, ya, sertifikat objek jual beli itu tidak dijaminkan. Terus bagaimana secure-nya developer? Secure-nya developer adalah kita minta jaminan pengganti yang lain, ya. Kita minta jaminan pengganti yang lain yang bukan merupakan objek jual beli. Kelebihannya apa di konsep ini? Kalau konsumen pada saat cicilannya itu belum lunas, dia mau jual, itu bisa dia lakukan. Karena fisiknya dia kuasai, sertifikatnya juga dikuasai. Tetapi ini nanti ada proses teknis ya, ada namanya PPJB dan ada AJB ya. Kalau belum lunas tentu belum kita AJB-kan. PPJB tetapi sertifikatnya di konsumen. Tentu namanya masih belum nama mereka, masih nama kita karena ini kaitan dengan aturan pertanahan ya, kenotarisan. Tetapi dia boleh jual. Nanti pada saat teknis penjualan tentu menghadirkan pemilik sertifikat itu. Tetapi pada hakikatnya segala keuntungan dan kerugian itu menjadi hak daripada pembeli. Yang ketiga kaitan dengan denda. Kalau di konvensional itu ada denda karena keterlambatan. Kalau di kita ini tidak ada denda. Terus terang ini menjadi risk yang besar buat kami ya. Tetapi karena ini secara syariahnya memang demikian, tidak boleh ada denda karena setelah kita berakad nilainya sekian,
lalu kemudian ada denda keterlambatan, apapun bentuk penambahan nilai itu dalam persepsi syariah itu adalah riba. Maka tidak kita ambil. Ya hatta dia ridho misalnya, saya ridho Pak gitu loh, dikenai denda saja, toh saya sadar saya telat, enggak bisa. Ya kita berharap ini bisa ditunaikan. Di kita ada yang telat kemudian dia rapel, itu biasa lah gitu ya. Tetapi kan kalau bicara bisnis ini misalnya sudah BEP gitu ya, ini tinggal profitnya developer saja lah, mungkin ya hanya berapa persen NPL, pengalaman kita NPL di perusahaan itu tidak sampai 10% ya. Tapi kalau di perbankan itu kalau sudah 5% itu udah rapot merah itu ya. Kalau di kita 10% itu nggak ada masalah karena kewajiban sudah selesai, itu tinggal passive income saja. Nanti yang dilihat tinggal udah ngaso-ngaso di rumah saja, itu uang terus datang gitu ya. Dan kalau 10% yang kredit macet juga tidak terlalu bermasalah, tapi umumnya biasanya mereka rapel di bulan selanjutnya, tidak beserta dendanya. Lalu yang ketiga tidak ada. Nah ini yang krusial ya, yang kemudian biasanya masyarakat sakit hati banget gitu ya. Apakah dia beli rumah, apakah dia beli motor, atau beli mobil ya. Setelah dia DP-nya besar ya, 20% atau 30%, terus nyicil misalnya ya. Ya dia nyicil berapa, kesepakatannya 10 tahun, 2 tahun atau 3 tahun dia udah nyicil, tapi kemudian dia di PHK oleh perusahaannya atau suaminya qadarullah-nya meninggal ya, sehingga kemudian tidak bisa melanjutkan kredit. Ini solusinya gimana? Jadi konvensional itu ya biasanya kalau tidak sita ya dilelang. Ya kalau dilelang itu ya hampir semua cerita yang kita dapati tidak ada keuntungan buat pemilik konsumen ya. Dianggap bahwa nilai harga jual belinya itu masih di bawah hutang dia, sehingga tidak ada yang dikembalikan. Atau kalau enggak, kalau ini setelah kan aturannya dirubah ya, dulu kan ada sita ya, sekarang kan dilelang ya. Nah, pada hakikatnya baik disita maupun dilelang, di dalam konsep konvensional uang yang sudah masuk umumnya tidak kembali, hangus. Bayangkan ya, kasiannya ya konsumennya setelah dia menabung, berjuang bertahun-tahun, mengumpulkan uang untuk DP dan kemudian menyicil berpuluh tahun ya, hanya karena kredit macet beberapa tahun kemudian semua menjadi hangus. Nah ini dalam pandangan kita semestinya tidak boleh, ini zolim. Maka ini luar biasa, ini Islam mengatur ya, tidak boleh berlaku zolim. Nah solusinya bagi gini Kang, ini sedikit ya supaya nanti ada semacam refreshnya aja gitu ya. Kan gini ya, kalau dalam konvensional ya Kang Dhani kan ada istilah gini ya, kalau telat bayar itu kena denda, kalau cepetan bayar itu kena penalti. Nah itu kan istilahnya itu sering ada. Nah kalau di syariah itu seperti apa? Apakah juga seperti itu atau gimana gitu ya? Ya itu yang ketiga kan tadi denda tidak ada. Ya. Yang terakhir itu asuransi dan penalti. Ya. Kita tidak pakai asuransi ya. Tidak pakai asuransi karena dalam pandangan kita asuransi juga tidak boleh. Dan penalti, ya penalti itu apa sih? Penalti itu kalau orang ngelunasin itu kan kena semacam denda, nilai tertentu yang harus dibayarkan. Ini kan saya nggak habis pikir sebagai entrepreneur ya, sebagai pebisnis. Itu kalau kita bicara return, itu saya lebih senang dilunasin dibanding dikredit. Ini kok mau dilunasin kok nggak seneng itu dibuktikan dengan apa? Dikasih penalti kan gitu. Sebenarnya kan mereka sudah lock profit mereka, tidak boleh loss. Profit mereka segitu, maka kalau orang melunasi di tengah jalan ya, melunasi di tengah jalan sehingga berpotensi profitnya itu berkurang, maka ini kemudian ada klausul penalti itu ya. Maka di kita tidak ada. Kalau terlambat tidak didenda, kalau mau dilunasi juga tidak penalti ya. Tinggal kemudian dia membayar sisa hutangnya saja sesuai dengan kesepakatan. Misalnya dia harga kesepakatan 500 juta. Dia udah ngejalani proses kredit 400 juta. Sisa 100 juta. Terus dia melunasi gimana? 100 juta plus penalti? Enggak begitu. Ya sudah, sisa hutangnya saja yang kemudian dia bayarkan. Walaupun ada perbedaan juga di kalangan para developer, masih ada potongan ya. Nah, ini ada perdebatan di sini.
karena riba itu bukan hanya tambahan nilai, tetapi pengurangan nilai juga riba. Tetapi dalam kajian kita itu bisa disiasati dengan cara merubah pembatalan akad. Ya, jadi membatalkan akad sebelumnya, misalnya nilainya 500, kemudian dirubah menjadi karena mau dilunasi dianggap mau dibayar cash dengan harga misalnya 475. Nah, sehingga tidak masuk dalam kategori pengurangan harga karena melakukan pembatalan akad. Nah, itu terjadi perdebatan di tengah-tengah teman-teman. Tetapi pada hakikatnya semuanya praktisi properti syariah itu tidak menetapkan penalti karena mereka lebih senang tentu. Kalau kita bicara return dan inflasi, tentu lebih senang cash dibanding KPR berapa tahun. Karena KPR kita itu kita menetapkan PM-nya, profit margin-nya 10% per tahun. Nah, untuk di properti. Tetapi kalau di bisnis kita yang lain itu 10% itu adalah return per bulan, bukan per tahun gitu. Jadi kalau kemudian itu dilunasin, kita bisa mendapatkan return 10% per bulan kali 12, 120%. Tentu lebih menarik di bisnis real ketimbang di sini. Nah, ini bicara ekonomi Islam itu kan harusnya di sektor real ya. Sedangkan perputaran keuangan kita itu paling besar itu kan di saham. Seandainya perputaran uang itu kemudian digelontorkan ke bisnis real, maka program membuka lapangan kerja itu perkara yang mudah sebenarnya. Nah, ini kalau ekonomi yang diterapkan di negara ini adalah ekonomi Islam. Itu mungkin diferensiasi antara properti syariah dan konvensional dari sisi yang meraka, dari sisi jaminan, dari sisi denda, dari sisi sita dan asuransi dan penalti.